Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali dapat beribadah bersama dengan saudara semua di tempat ini dan juga setiap Jumat mungkin yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kita sudah masuk ke dalam perenungan katekismus minggu yang ke-6. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan membaca bersama-sama jawaban serta ayatnya. Pertanyaan yang ke-6, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus bersama dengan Bapa dan Anak, setara di dalam kealahan, telah diberikan kepada kita secara pribadi, sehingga dengan iman yang benar kita dapat berbagi dalam Kristus dan semua berkat-Nya, serta dikuduskan dan dikuatkan untuk melayani Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 14 ayat 26. Tapi Sang Penolong, yaitu Roh Allah yang Maha Suci, yang akan diutus oleh Sang Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Selain itu, Ia juga akan mengingatkan kamu akan semua yang sudah kukatakan kepadamu. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara, Roh Kudus seringkali dikaitkan dengan kekuatan atau energi. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus adalah Allah. Ialah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang sepenuhnya Allah, setara dengan Bapa dan Anak. Roh Kudus sudah hadir sejak penciptaan dan terus bekerja dalam kehidupan orang percaya seperti Anda dan saya hingga saat ini. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Artinya saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang mendampingi kita dalam setiap musim hidup, bahkan dalam duka dan kesesakan. Sayangnya, seringkali kita mereduksi atau kita mengucilkan arti dari penghibur sebatas pribadi yang memberi kita terobosan atau berkat jasmani saja, yang hanya mengacu kepada hal-hal fana. Tetapi sesungguhnya, Roh Kudus mengingatkan kita akan kebenaran Injil dan menunjuk kepada pribadi Kristus yang telah menjalani permasalahan terbesar kita yang tidak dapat kita selesaikan melalui karya salibnya yang sempurna. Sehingga pada saat kita semua berada di dalam kesesakan, kita tidak akan berlarut dalam kesedihan atau keputusasaan karena Roh Kudus menghibur kita. Sebagai orang percaya, kita tidak luput dari kejenuhan atau beratnya pergumulan yang kita hadapi. Sehingga sangat mudah untuk kita melupakan janji Tuhan. Dan kalau boleh jujur saudara-saudari, kita juga sering meragukan siapa Allah itu bagi kita. Setiap keraguan ini membuktikan bahwa kita adalah manusia yang pelupa dan juga rentan. Disinilah Roh Kudus membantu kita untuk memahami dan mengingat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Saudara, Roh Kudus juga dikenal sebagai Sang Penolong. Dan sebutan ini adalah indikasi bahwa kita sebagai yang menerima pertolongan ini, bahwa kita adalah yang lemah. Dan Roh Kudus yang memberikan pertolongan, Ia kuat dan berkuasa. Dan Ia mampukan kita semua untuk hidup, menghasilkan dan juga menampilkan buah roh. John Stott mengatakan bahwa pekerjaan utama Roh Kudus bukan memberi sensasi, tetapi menciptakan karakter seperti Kristus di dalam kita. Jadi saudara, jika hari ini kita bisa melihat perubahan dalam kehidupan kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi Roh Kudus yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya di Filipi 2 ayat 13 dikatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya saudara, yang menjamin perubahan di dalam diri kita bukanlah kekuatan kita, tetapi pribadi Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam kita. Sehingga kita terus disempurnakan menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan Tuhan. Pertanyaan reflektifnya bagi kita semua di tempat ini, pada saat kita gagal, atau pada saat kita sedang merasa lemah, apakah hal pertama yang menjadi respons kita? Apakah kita bertindak seperti orang percaya dan meminta pertolongan Roh Kudus?
Atau kita lebih mempercayai diri kita dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya mengajak setiap dari kita di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan atas ketidakpercayaan kita akan pertolongannya. Seringkali kita lebih mempercayai kekuatan dan cara kita sendiri. Oleh sebab itu saya mempersilahkan setiap dari kita di tempat ini untuk masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas Roh Kudus yang hidup di dalam kami. Sehingga kami tidak menjalani hidup ini sendiri. Ampuni kami yang seringkali lebih percaya dengan cara dan kekuatan kami dalam mengatasi permasalahan hidup yang sebenarnya kami tidak mampu atasi. Biarlah dalam setiap musim hidup, Roh Kudus tolong kami semua untuk senantiasa memandang kepada salib Kristus, yaitu pengharapan kami yang kekal dan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.